Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini tepatnya tanggal berapa? Sya'ban 1443 Hijriah. Kita dipertemukan oleh Allah dalam satu majelis, satu forum yang dibanggakan dan diridhoi oleh Allah, yaitu forum silaturahim, di mana Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan Nabi menyampaikan janji, man sarrahu an yunsa'a lahu fi athari wa yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rizkinya ditambah, maka hendaknya rajin silaturahim. Maka semoga silaturahim hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang dijanjikan Allah dari umur panjang dan rizki barokah bisa didapat oleh kita semuanya. Amin. Kemudian kami di sini mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Al Khairiyah, pertama mengucapkan terima kasih sudah mau silaturahim kemari. Ya, terima kasih dari Pekalongan jauh-jauh. Pekalongan apa Batang? Batang, Pekalongan Cafe. Dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Ini sesuatu perjalanan yang luar biasa. Mudah-mudahan langkah-langkah yang ditempuh dari Jawa Tengah ke Jawa Barat dicatat oleh Allah dalam lembaran kita yang baru diganti kemarin kan ya. Ganti lembaran baru itu enggak pakai yang lama. Ganti baru apa lama? Ganti baru 15 Sya'ban kemarin, ganti lembaran amal yang baru. Mudah-mudahan diawali dengan silaturahim, ya, dengan ziarah dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih, dan tidak lupa mohon maaf barangkali ya penyambutan tempat dan segalanya kurang berkenan. Ya maklum, pondok begini bukan hotel, ya, bukan istana Jokowi, bukan. Ini pondok. Yang namanya pondok ya begini, ya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin pesan kepada santri sebagai calon pewaris Nabi. Calon pewaris Nabi, sebagai calon ya harus mempersiapkan diri. Yang ingin saya sampaikan di sini, jika niat kalian ke pesantren ingin dapat ilmu manfaat, maka metode belajar, cara
ngaji harus ikut metode Nabi. Ta'limul muta'allim itu penting. Sebelum melangkah ke sana, niat itu merupakan asas, merupakan pondasi awal. Niatnya apa? Datang jauh-jauh dari Palembang dah. Dari Palembang dah. Mana? Batang. Yang Palembang mana? Ente. Jauh-jauh dari Palembang, dari Bekasi mana? Aman. Ya, yang dari Bekasi, yang dari Palembang, datang jauh-jauh ke Jawa Tengah. Niatnya apa? Oh, saya mau mondok. Dia mondok tujuannya apa? Jangan salah niat, karena niat itu di awal. Awalnya salah, ya kesananya salah nantinya. Nabi dalam satu riwayat hadis katakan, man ta'allama al-ilma, siapa yang belajar ilmu, liyujadila bihil ulama, yang niatnya, tujuannya adalah untuk mendebat ulama, ingin pamer ilmu. Oh, saya alumni Jawa Tengah, ya, bisa ngalahkan alumni Jawa Barat, atau bisa ngalahkan alumni Timur Tengah. Itu tujuannya. Ingat, Nabi sudah kasih warning, peringatan. Man talabal ilma liyujadila bihil ulama au yumariya bihi sufaha, untuk ngebodohi orang-orang awam. Ini banyak nih, lagi ngetren. Alumni pesantren masuk ke kampung-kampung ngebodohi masyarakat. Hati-hati. Yang kedua. Yang ketiga, awiyul fitabihi anzaran nas, atau ingin dilihat oleh manusia, ingin tenar, ingin populer, ingin viral. Loh, asik jadi youtuber, asik ya. Sekarang asik, nanti di akhirat nanti akan rasakan. Ya, ini disebut tiga. Artinya, tiga contoh yang disebut oleh Nabi ini sudah keluar dari niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Padahal kita diciptakan oleh Allah, ya bna Adam, wahai bani Adam, khalaqtuka lil ibadah. Aku ciptakan kau untuk ibadah, bukan untuk pamer, bukan untuk main-main. Ingat, dunia sebentar, dan dunia bukan tempat mainan, tempat kita ibadah. Maka jadikanlah semuanya itu ibadah. Kita belajar, jadikan ibadah. Kita silaturahim, rehlah, ini rehlah nih, jadikan ibadah. Semua jadikan ibadah. Bagaimana? Bin niat. Innamal a'malu bin niat. Ya, perkara mubah bisa berubah jadi ibadah. Lakin waman nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Orang makan, ya, manusia makan sama seperti ayam makan, cuman bisa beda dengan niat. Maka kita makan bisa tidak sama dengan ayam, dengan kucing, bedanya niat. Padahal sama-sama makan. Kita tidur, kucing juga tidur, tapi kita bisa beda tidurnya dengan kucing, yaitu dengan niat. Maka niatkan. Niati apa? Niat ibadah. Dan begitu semuanya. Maka kembali kepada tiga tadi, ya, ini contoh niat yang tidak lillahi ta'ala. Sedangkan dalam Quran Allah firman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud
din wa ma umiru illa liya'budu. Hanya untuk ibadah. Ibadahnya kepada Allah mukhlishina lahu, ikhlas. Maka tanamkan semuanya itu ikhlas lillahi ta'ala. Nanti ya biar ikhlas. Kalau kelihatan itu tidak ikhlas nantinya ya. Kemudian ya, kita punya guru di Makkah, Abu Yasin Muhammad bin Abi al-Maliki. Beliau katakan, ad-dunya mahimizah. Dunia itu bukan tempat bercanda, bukan tempat bermain. Kalau dalam hadis qudsi dikatakan, ya ibna Adam khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Manusia, Allah yang ingatkan lewat hadis qudsi, ya ibna Adam khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Jangan main-main, apalagi di dunia cuma sebentar ya. Dari ente semuanya mungkin ya wallahu a'lam, ada yang nyampe 100 tahun umurnya apa enggak, wallahu a'lam. Yang jelas 60-70 sudah mulai dikerok, sudah mulai pakai salompas, koyo cabe, masuk angin ya, itu sudah 70-80 sudah kolesterol, check up segala macam. Dan lihatin aja nanti ya. Sekarang itu Mbak masih heran, ngapain orang-orang itu ke lab check up, ngapain? Oh iya, mereka sudah umur sudah ngelewatin 50, nanti ente sudah 50 akan terasa ya, dikit-dikit check up, kolesterol, asam urat ya, tensi dan seterusnya. Nah, artinya apa? Nggak lama di sini, nggak lama. Maka jangan main-main. Nah, oleh Abu Yasin Muhammad dikatakan, ad-dunya mahimizah. Dunia ini bukan tempat bercanda, tapi ini tempat serius. Serius, harus serius. Jangan main-main di dunia, apalagi bermain-main dengan waktu. Oh, fatal, bahaya. Jangan main-main dengan waktu ya. Tapi bagaimana Gusti Allah? Kita diciptakan untuk ibadah. Berarti kita ibadah terus. Nanti makannya gimana? Oh, jangan takut, kata Allah. Ya ibna Adam, dhamintu laka rizqak. Aku jamin kau punya rezeki. Rezeki kita dijamin oleh Allah. Fala tat'ab, enggak usah capek. Enggak perlu, ngapain? Sudah ada jaminan, ngapain kita capek-capek? Tinggal ikhtiar, hasil serahkan kepada Allah. Itu tugas kita, ikhtiar, tawakal. Dan maka lalui hidup di dunia ini dengan baik, sesuai dengan apa yang diingatkan Allah, yang diperingatkan oleh Allah, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan main-main dengan waktu. Ingat, kita di dunia hanya sekali, hidup di dunia sekali, dan kita dikasih modal oleh Allah cuma satu, yaitu umur. Itu modal kita. Ente terlahir ke dunia nggak bawa apa-apa ya. Ente lahir bawa jenggot? Enggak. Tidak ada yang pakai baju, nggak ada yang bawa sertifikat, nggak ada yang bawa STNK motor, mobil, BPKB, nggak ada. Nggak ada yang bawa ijazah, lahir kosong. Nanti kita akan kembali meninggalkan dunia juga kosong. Ya, maka ingat, kita terlahir ke dunia diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal, dan kita dikasih modal. Apa modalnya? Waktu. Waktu itu umur.
umur kita pendek. Nabi bersabda, a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umurnya umat Muhammad antara 60-70. Udah. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Jangan main-main dengan waktu. Ulama katakan al-waktu kasayf in lam taqtahu qata'ak. Waktu itu ibarat pedang, jangan mainan pedang. Ya, jangan coba-coba. Nanti ambil pedang sini, cobain ya, anak tusuk itu nyoba. Anak tusuk itu ya, cuma nyoba aja. No. Coba ya, buat beneran. Karena apa? Pedang, jangan main-main dengan waktu. Nah, alhamdulillah Allah utus Nabi Muhammad. Allah turunkan Al-Quran. Allah kasih tugas Nabi untuk menjelaskan kepada umat Nabi Muhammad bagaimana memanage modal, mengatur waktu dengan baik. Ya, jangan sampai kita hidup di dunia dikasih modal, ternyata nanti di akhir kita bangkrut, rugi. Jangan. Allah sudah ingatkan dalam Quran dan Allah sumpah wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu dalam kerugian semua. Illal ladzina amanu. Ente mukmin, alhamdulillah, berarti ada bakat, untung ada bakat. Apakah bisa yakin untung? Belum tentu, tergantung ente. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah sumpah demi waktu, sungguh beneran. Innal insana lafi, inna taukid, lam taukid. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, orang mukmin di sini Allah tuntun lewat Nabi Muhammad supaya jangan rugi. Ini loh waktu. Bagaimana waktunya? Kalian harus bisa kenal waktu. Oh, saya kenal waktu. Ya, hari ini hari apa nih? Hari Senin. Ya, satu hari ada berapa jam? 24 jam. Satu hari 24 jam. Satu minggu berapa hari? 7 hari. Sebulan berapa hari? 30 hari. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Nama bulan pertama bulan Januari. Bulan pertama namanya Muharram. Jangan pakai itu Januari. Kalau ente pakai Januari sampai Desember, ente akan tergolong orang yang rugi. Karena ketika menjadikan patokan kita itu kalender Masehi, ente akan betul-betul rugi karena tidak paham fadail yang ada setiap waktu. Adanya di Muharram sampai Dzulhijjah, hilangkan itu, tinggalkan itu. Ya, tinggalkan itu Januari sampai Desember. Fokus kepada Muharram sampai Dzulhijjah. Di sini ente akan tahu fadail. Ada apa di Muharram? Ada apa di Safar? Ada apa di Rabiul Awal sampai Dzulhijjah? Sekarang kalau kemarin ya Rajab, ada apa di Rajab? Oh, ada Isra Mi'raj, kan gitu. Sekarang Sya'ban, ada apa di Sya'ban? Ada malam nisfu Sya'ban. Coba kita lihat kalender Masehi, ada nisfu Sya'ban? Enggak ada. Mereka yang tidak kenal kalender Hijriyah, mereka tidak kenal, tidak tahu nisfu Sya'ban. Kalau tidak tahu, ya lepas. Habis enggak ada di kalendernya. Ya. Sedangkan malam nisfu Sya'ban, oh, satu malam, baru malam nisfu Sya'ban kemarin disebut Lailatul Ijabah, Lailah Mubarakah, Lailatul Bara'ah, Lailatul Qismah, Lailatul Ijabah, Lailatul Idqi minan Niran, macam-macam. Ya,
Bahkan dalam hadis dikatakan dari mulai ba'da maghrib, malam nisfu Sya'ban, dari mulai ba'da maghrib sampai fajar, Allah tunggu umat Muhammad. Malam nisfu Sya'ban kemarin Allah panggil, ala hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, ala hal min taibin, ala hal min mustarziqin, ala hal min mubtalan fa'u'afiyahu. Dari mulai maghrib sampai fajar Allah tunggu. Yang mau tobat, yang mau istighfar. Ala hal min talibi hajatin. Apa ada yang punya hajat? Ayo, hajatmu apa? Ngomong. Ditunggu. Karena tidak paham malam nisfu Sya'ban itu apa, sehingga umat yang tidak paham tidur. Allah panggil-panggil umatnya tidur. Lewat. Ya. Maka ke depan jangan main-main dengan waktu. Ya. Al-waktu kasayf in lam taqtahu gata'ak. Ibarat pedang, waktu ibarat pedang. Jika kita tidak bisa memanfaatkan, memanage waktu dengan baik, maka ente akan tergilas dengan waktu. Ya, nah setelah belajar dengan baik, dapat ilmu, tolong diamalkan. Jangan diperjualbelikan. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan buat pamer, bukan buat jualan, ya, tapi buat diamalkan. Niatkan belajar untuk menghilangkan kebodohan, bukan untuk pintar. Jangan niat belajar, niat mondok. Mau apa kok? Mondok biar pintar? Jangan. Kenapa mondok? Biar bodohnya hilang. Buat apa pintar tapi bodohnya masih? Lebih baik tidak pintar tapi bodohnya hilang. Tidak pintar, yang penting gak bodoh. Nggak pintar nggak apa-apa, yang penting tidak bodoh. Buat apa pintar tapi bodohnya masih ada? Nah, ini kebanyakan orang sekarang pintar sampai dikasih titel macam-macam, bodohnya masih. Buktinya ya sekarang rakyat jadi begini karena korban manusia pintar. Pintar apa? Pintar bebodoh. Pintar ngebobodoh orang. Akhirnya ya rakyat dibodoh semua. Ya, jadi niat yang benar, fasahhihin niyata qablal amali wa'ti biha makrunatan bil awwali. Jangan lupa ya, sambung terus Nabi Muhammad. Bulan Sya'ban, bulan ini nih disebut Syahru Sya'bana Syahri. Bulan Sya'ban bulannya Nabi. Kenapa disebut bulannya Nabi? Karena di bulan Sya'ban Allah turunkan ayat salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban disebut bulannya Nabi Muhammad atau disebut bulan salawat. Maka umat Muhammad Allah berikan sarana untuk menyambung diri dengan Nabi Muhammad lewat salawat. Ibaratnya salawat itu lem umat untuk nyambung dengan Nabi. Terserah umat mau ngelemnya dikit atau banyak. Kalau ngelemnya dikit, nyambungnya dikit. Begitu kena angin, kaur, lepas, copot, kena panas, lem dikit kena panas, kering, copot. Ya, jangan sampai itu. Maka manfaatkan, dikasih sarana untuk menyambung diri dengan Nabi, sarana yang murah meriah, nggak pakai bayar, nggak pakai daftar, nggak pakai waiting list, nggak pakai nunggu 30 tahun, nggak. Sekarang itu baca, sekarang itu diterima. Dan istimewanya sholawat, tidak ada sholawat yang ditolak oleh Gusti Allah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, kepada santri-santri, apa nama bahagia? Riyadul Jannah. Ya, ya, manfaatkan, usahakan
usahakan kalian betul-betul bisa memanfaatkan waktu dengan baik, mengamalkan ilmu yang sudah didapat, dan dalam beramal ikhlaskan semuanya lillahi ta'ala. Jangan lupa doa. Doa itu penting. Jangan cuma ngaji tidak doa. Jangan. Doa itu penting. Nabi bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Senjatanya mukmin itu doa. Maka selagi kita punya senjata, ya dipakai, diasah senjatanya. Di tiap hari dibaca, membaca doa, membaca dzikir, membaca wirid, itu seperti mengasah senjata. Ratibnya, hizib nasarnya, hizib baharnya, sakrannya, itu diasah tiap hari. Jangan karena sudah punya terus disimpan. Senjata kalau disimpan nggak diasah ya karat. Kalau karat tumpul. Kalau tumpul nggak tajam, nggak bisa motong. Begitu musuh datang ente kalah. Ya, maka siapkan. Musuhnya belum datang, biarin aja. Kita dalam rangka sedia payung sebelum hujan. Senjata siapkan. Begitu musuh datang, kita udah siap. Ahlan wa sahlan, kan gitu. Ya, tidak usah bingung. Kalau nggak disiapkan sekarang, musuhnya datang itu bingung. Mana sakarnya, mana nasarnya, mana baharnya. Punya anak hilang dulu, anak pernah ngopi. Ya, ini nggak dibaca. Semuanya masukkan di sini ente. Baca tiap hari, malam-malam ente hafal sendiri. Ya, jadi sekali lagi, luruskan niat, manage waktu dengan baik, ikuti metode pendidikan Nabawi. Bagaimana Rasul mengajarkan metode pendidikan kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Alhamdulillah, ya, metode pendidikan di pesantren itulah satu-satunya metode pendidikan yang selaras dengan metode pendidikan Nabi Muhammad. Dan ulama namakan metode pendidikan di pesantren dengan manhaj tarbiyah abawiyah. Tarbiyah abawiyah, seperti Nabi mendidik sahabat, mendidik keluarganya. Nah, begitu terus nyambung sampai kepada pengasuh pesantren. Itu tidak ada di sekolah, tidak ada di pendidikan lembaga formal, nggak ada. Adanya di pesantren. Syukur alhamdulillah di pesantren itu dijaga, dimonitor, diawasi, ya, dimonitor terus, dipantau terus ente. Bagaimana bukan cuma ngajinya, sholatnya bagaimana, makannya bagaimana, akhlaknya bagaimana, ya. Akhlak jangan diremehkan, jangan diremehkan. Ingat kita hidup di akhir zaman. Nabi bersabda, "Dhahabas salihun." Orang-orang soleh sudah pada meninggal, sudah pada pergi, sudah meninggal. Ya, solehnya sudah dibawa, ilmunya dibawa. Yang tersisa sekarang, wa ma yabqa 'alal wajhil ardi illa huthalah. Yang tersisa sekarang, ya, guru-guru yang alim, yang soleh, yang kasyaf, yang wali sudah hilang semua, sudah mati, meninggal semua. Yang ada sekarang tinggal huthalah. Apa huthalah? BS, KW, tinggal yang KW-KW. Ya, ada ulama, ada habib, ada ajengan, ada kiai. Kiai yang ada sekarang dibandingkan dengan yang dulu, habib yang sekarang dengan yang dulu beda. Ya, as-salihun sudah lewat. Sekarang yang ada dikatakan oleh Nabi huthalah. Apa huthalah? Dalam riwayat lain, wa ma yabqa illa ad-daqal. Ad-daqal huwa at-tamrur radi. Kurma yang BS. Ya, kurma BS sudah ada uletnya, ada ininya, tapi nggak ada lagi. Ya sudah, bismillah, nggak ada lagi. Cari yang bagus, yang rutok, yang balah, nggak ada. Sudah dimakan sudah. Tinggal yang ada yang BS, ada yang kosong, ada yang penyet, ada yang ini ya. Daripada nggak ada ya sudah, bismillah. Nah, itulah ciri-ciri akhir zaman. Nabi bersabda, "Innallaha
la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama walakin yanzi'ul ilma bi qabdil ulama. Ilmu agama nantinya akan diangkat oleh Allah dari muka bumi, nggak ada lagi. Inti syukur, alhamdulillah masih bisa ketemu ulama, ustadz yang bisa mengajarkan inti agama. Alhamdulillah, nanti makin kemari makin nggak ada. Nantinya nggak ada lagi ngaji ilmu agama, nggak ada Quran, nggak ada tafsir, nggak ada hadis, nggak ada, sudah. Nanti orang larinya semua ke sains, ya akuntansi, ya terus macam-macam lah, itulah urusannya. Ya ngejar dunia semuanya. Maka itu bersyukur, alhamdulillah. Nah, ini akan terjadi ketika mendekati hari kiamat. Allah akan angkat ilmu agama. Bagaimana Allah angkatnya? Dengan mencabut ulama. Ulamanya diambilin, ya habaibnya, yang alim-alim, kiainya, hajemannya, yang istiqomah, yang lillahi ta'ala, ulama din diambil. Sisanya apa? Ulama dunia, ulama ulama-ulamaan, itu sisanya. Ya, hatta idza lam yabqa alimun. Kalau sudah yang bagus-bagus diambil, tidak ada lagi ulama yang benar-benar. Ittakhadhan nas ru'asaan wa fi riwayah ru'usan juhala. Manusia bingung cari tokoh, cari panutan, cari figur, gak ada. Akhirnya yang penting pakai gamis, yang penting pakai serban, yang penting bisa balighu anni walau ayah, yang penting bisa hadis 1, 2, bismillah, jadikan ketua MUI, jadikan menteri A. Menteri apa? Menteri agama, ya, sekalipun tidak bisa ngaji, tidak bisa, ya sudahlah, ya habis nggak ada lagi, daripada kosong, ya sudah. Fasu'ilu, maka mereka yang dipaksakan naik ditanya oleh umat, ditanya nggak punya ilmu, akhirnya jawabannya ngaco, ngawur. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Karena fatwanya tidak pakai dasar ilmu, akhirnya fatwanya ngaco, dianya sesat, menyesatkan umat. Siapa yang tanggung jawab? Dia yang tanggung jawab. Maka hati-hati dengan ilmu agama. Ya, ilmu agama bisa menyelamatkan kita, juga sebaliknya bisa menyengsarakan kita. Mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Terima kasih atas silaturahimnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin saya tidak lama karena anak ada yang nunggu. Harusnya tadi jam 4, udah mundur 1 jam. Ya, silakan istirahat dulu. Ya, nanti dibantu oleh pengurus di sini. Barangkali mau wudu, mau toilet di masjid situ. Ya, nanti apa ada asyik di sini.